Perkenalkan saya, ya, Markus Ferdinand, sebagai untuk maestro, ya. Terus yang kedua, latar belakang mengenal dunia seni itu saya mulai tahun 68. Itu sebelumnya kami masih untuk belajar. Setelah 68 saya sudah menjadi penari. Setelah itu saya belajar nyakil mulai tahun 1970. Itu saya mulai belajar nyakil sampai 5 tahun. Setelah selesai kami nyakil itu tahun 75 kita baru selesai. Itu saja dengan bapak guru saya cakil, dia untuk melanjutkan dipentaskan di panggung tobong istilahnya. Dan dalam panggung tobong ini itu dapat pengalaman yang banyak sekali. Mungkin ya suka, ya duka. Nah ini. Ya, mungkin sukanya setelah kami menghayati atau pelatihan selama 5 tahun itu bisa kita raih dan kita mengerjakan itu bisa membawa bendera cakil, ya, di Yogyakarta ini. Terus kita diambil untuk bergabung, terus dibawa ke luar negeri, itu mungkin dari Paris, ya, dari Prancis, terus Swiss, Spanyol, terus Live Ghana, India, terus Jerman, Latvia itu, terus Kuala Lumpur itu sudah, itu mungkin sampai 10 negara. Nah, kebetulan saya mendirikan sanggar itu karena saya ingin melanjutkan karya seni tadi untuk cakilnya. Nah, ini supaya anak-anak itu bisa belajar nyakil, istilahnya tarian cakil atau bambangan, yang mungkin yang waktu saya bawa ke Amerika itu dia juga dapat pujian yang bagus untuk tarian bambangan cakil. Nah, sampai sekarang ini sudah berdiri sanggar tari, sanggar seni, ya, sanggar seni Ngerancang Kencono. Sampai sekarang anak-anak itu berlatih, itu kita dapat perintah dari Kapanewon Depok, atas perintah dari Pemda. Itu kita terus melakukan perintah-perintah itu. Ada lomba Langen Carito, ada lomba Langen Sekar, ada teaternya, ada upacara adat. Nah, asal kita sekarang kita harusnya bersandar kemana? Nah, bersandarnya kita ke Pemda. Otomatis ya kita karena pengalaman panggung tobong itu bisa untuk mengembangkan sayap untuk tarian klasik khususnya, karena saya pijakannya dari tari klasik. Itu dan bisa mengembangkan, dan anak-anak juga bisa belajar nyakil dan tarian yang lainnya. Terus yang untuk cara mendidik anak supaya tidak lepas dari sanggar itu, satu, itu jangan dibentak dan jangan dimarahin. Masalahnya kalau anak sekarang itu dibentak atau dimarahi, justru tidak berkenan ke sanggar, malah dia menghindar dari sanggar, pergi. Nah, makanya kita untuk menjaga itu supaya anak-anak itu betah berlatih. Terus yang kedua,
untuk melatih anak-anak. Sampai sekarang saya tidak pernah memungut biaya apapun. Jadi anak datang berlatih, ya kita latih. Nah kita kepinginnya anak-anak itu mempunyai rasa berkesenian atau mungkin punya rasa kangen dengan teman-temannya. Aku hari ini harusnya latihan. Jadi dia sendiri yang buat jadwal latihannya. Terus yang kedua, setiap dia latihan, dia harus lepas HP dan tidak pernah bermain HP. Saat dia datang, HP itu harus ditaruh di meja supaya dia konsentrasi untuk latihan. Ternyata itu bisa berjalan dengan baik. Metode yang saya gunakan untuk agar supaya anak-anak mudah dilatih, kami tidak menggunakan sistem memarahi anak-anak, enggak. Tapi ya anak-anak kita beri kesempatan dia untuk punya wawasan ya. Misalkan untuk contoh aja, pas latihan sudah belum begitu selesai dia minta mau jajan misalkan, ya saya beri kesempatan untuk dia agar dia tidak terlalu tertekan. Jadi dia itu merasa enjoy aja berlatih di sini. Kegiatan sehari-hari dalam kesenian selama mengelola, ya kita harus betul-betul sabar, sabar. Jadi karena anak-anak itu sekarang itu ya kalau bisa dikatakan nakal ya nakal, tapi kita harus bisa istilahnya ngomong. Jadi jangan sampai dimarahin dan jangan sampai dibentak. Itu satu, supaya dia betul-betul betah dan dia betul-betul melayani dengan perintah dari Pemda ini untuk latihan Langen Sekar atau Langen Carito. Dia pasti datang berlatih nembang bahasa Jawa dan nabuh itu atau nabuh musiknya itu dia sampai belajar sampai bisa tuntas. Terus pengalaman yang berkesan bagi saya saat di luar negeri, masalahnya apa? Orang-orang di sana itu kalau jarinya jempol itu lebih mungkin diacungkan semua itu untuk karena menghargai kesenian kita memang tidak ada duanya gitu. Tapi kalau di sini kok ya belum ada yang menerima kesenian kita. Tapi kebetulan dengan adik-adik yang sekarang ini kok peduli dengan kesenian, dan dia sampai belajar sampai bisa itu. Nah terus yang caranya untuk anak-anak supaya betah ya kita beri pelajaran mulai dari nembangnya itu notasi, membaca notasi jirolu monempi itu memang harus hafal betul. Nanti kalau Langen Carito kan Langen itu tarian, Carito itu membawa ceritanya, jadi cerita dibawakan pakai tembang, makanya Langen Carito gitu. Nah, terus Langen Sekar, yang Langen Sekar itu untuk khusus anak SMP, itu Langen itu tembang, Sekar itu nembang. Jadi ini kita gerak musik ya pakai tembang gitu.
setahu saya ketika Bapak itu memang apa namanya ya, begitu cintanya dengan seni budaya, sehingga beliau berkeinginan untuk mendirikan sanggar, dan sanggar yang ada di rumah di Nologaten itu free, jadi tidak bayar. Bapak ini mengumpulkan anak-anak kecil usia sekolah dasar, bahkan ketika ada siapapun yang berharap yang mau belajar, beliau memberikan ilmunya dengan tidak mengharapkan sesuatu begitu. Jadi memang sanggar itu didirikan untuk menampung keinginan Bapak. Jadi karena Bapak terlahir dari seni budaya juga, beliau terlahir dari panggung wayang orang atau wayang wong kalau dulu, ditopong begitu, sehingga ya rasa cintanya sudah tidak bisa terbendung lagi. Oleh sebab itu ketika beliau mau punya keinginan untuk mendirikan sanggar, ya saya sebagai anak ya mensupport saja. Artinya kebetulan saya lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, di jurusannya seni tari, program studinya koreo, ya sehingga memang kalau ketika support di sanggar ya dari sisi teknisnya, ya, kalau Bapak dari sisi kesenimanan dan kependidikan karakternya untuk anak-anak, sehingga anak-anak menjadi cinta juga dengan seni budaya, baik itu karawitan, tarian, kemudian olah vokal, karena di sana juga ada teater juga, kemudian gejok lesung, kemudian langon carito, ya banyak cabang ilmu seni budaya yang bisa dipelajari di sanggar itu. Meskipun sanggarnya ya belum besar sih, tapi minimal karena Bapak ini dikenal Pak Mancakil begitu ya. Jadi kalau Pak Pardiman, karena yang di Jogja itu ada dua, Pardiman Anduk Negoro itu dengan Pardiman Cakil, sehingga kalau Bapak ya memang beliau spesifiknya di tarian cakil dan ra, atau kalau lebih tepatnya spesifik lagi anoman gitu. Tapi karena basicnya adalah wayang orang, sehingga Bapak menguasai beberapa cabang termasuk pembuatan kostum, setting, dekorasi, trik-trik panggung begitu. Memang beliau menguasai itu. Saya kira itu sekelumit yang bisa saya ungkap untuk Bapak mendirikan sanggar yang sampai sekarang jumlah siswanya ya lumayan banyak, ketika bergabung juga dari sekolah-sekolah yang di sekitar Nologaten itu. Terima kasih. Kalau latar belakang mendirikan seni itu karena dapat tantangan dari Bapak dulu Bapak Sri Purnomo itu pernah ke Latvia, itu memberi atau bertanya dengan saya, setelah pulang dari sini mau apa? Permintaan Pak Sri Purnomo supaya tarian cakil ini masih tetap langgeng, lanjut. Makanya saya terus mendirikan sanggar seni, istilahnya sanggar seni, yaitu tadi untuk mengembangkan kesenian cakil utamanya itu, karena selama saya berlatih 5 tahun itu menggeluti tentang pelatihan cakil. Saya bisa membawa bendera cakil di Jogja sini mungkin ya karena
itu kelanjutannya untuk sanggar seni Rancang Kencono. Makanya bukan sanggar tari tapi sanggar seni. Jadi segala seni apapun bisa masuk di sanggar seni Rancang Kencono. Nah, selain mengelola juga melatih, juga mencari apa istilahnya pasaran atau mungkin menghirup anak-anak itu supaya mau berkesenian di sanggar seni Rancang Kencono sini. Itu kalau dari saya seperti itu. Dan pengalaman-pengalaman panggung itu bagi saya itu tidak ada duanya. Karena saya bisa begini itu karena pengalaman dari wayang panggung. Entah itu tariannya, entah itu dekorasinya, entah itu untuk membawa anak-anak supaya bangkit bisa nari yang seperti sekarang ini. Kalau dari kesan dan pesannya sendiri sih, lebih kesan saya mungkin ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena saya udah ikut lama, enggak ini karena dulu tempat saya tinggal juga, ya saya terkesan juga karena bisa berkembang seperti ini. Dan pesan saya cuman semoga ini masih bisa berkembang terus sampai besok tahun-tahun yang akan datang. Saya cukup senang latihan di sanggar seni Rancang Kencono, bisa dapat banyak teman. Terus ya kalau salah-salah itu ya nggak terlalu galak gitu sih ya. Terus bisa tahu berbagai budaya, nari, nembang, dan budaya Jawa lainnya. Donya daong, ayo mandek kon lumaku, srengenge wis tata, mantar tengah-tengah iki. Yen ra leren mengko nyedaki bebaya. Apa kedua? Ya, inilah keseharian saya untuk menggeluti tentang kesenian, dan mungkin dari Dinas Kebudayaan juga memberi kesempatan bagi saya untuk mengembangkan kesenian. Ini cuman pesan saya untuk adik-adik yang sekarang ini, andai kata masih ada yang peduli untuk kesenian, itu aku gembira sekali dan mengucapkan banyak terima kasih. Masalahnya untuk saya sendiri kalau di luar negeri umpamanya kesenian kita tidak ada duanya. Ibu jari ini kalau mungkin banyak terus diacungkan gini semua.
Tapi setelah pulang dari sana saya membawa oleh-oleh itu mau saya kasihkan siapa? Masalahnya adik-adik saya itu apalagi kok peduli, nggak aja tidak. Nah, dengan adanya pengambilan seperti ini mungkin bisa membuat kesan untuk adik-adik saya dan bisa mengembangkan kesenian Jawa ini bisa lumintir, istilahnya lumintir itu bisa dinikmati oleh adik-adik di bawah mas-mas ini semua. Kalau pesan saya seperti itu, mudah-mudahan ini jadi kenang-kenangan atau mungkin kelanjutannya film seperti ini bisa membawa kesan dan menjadi kenang-kenangan. Seandainya saya sudah surut, itu masih ada gambar. Jadi adik-adik bisa membaca dan meneliti tentang kesenian dan kebudayaan ini. Itu dari saya.